Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya, Vidya Sri Utami dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai lingkaran. Yeay! Nah, jadi materi lingkaran yang akan saya bahas di video kali ini adalah materi lingkaran kelas 8 SMP. Ikutin terus ya, teman-teman. Oke, jadi yang akan pertama kali kita bahas adalah apa itu lingkaran atau definisi lingkaran ya. Nah, jadi di sini udah ada gambar lingkaran. Jadi sebelum saya mendefinisikan lingkaran itu apa, coba teman-teman amati dulu gambar lingkaran ini, kemudian nanti bakalan dapat kira-kira ciri-ciri lingkaran. Nah, di sini yang pertama memiliki jumlah sudut 180 derajat. Nah, karena dia bentuknya bulat sempurna, maka kita bisa tahu bahwa jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian yang kedua itu ada memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi seimbang. Nah, jadi diameter itu adalah garis pembagi lingkaran. Dia itu bisa berupa garis horizontal maupun garis vertikal. Nah, dia itu harus membagi tepat menjadi dua sisi seimbang dari lingkaran tersebut. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Mana titik pusatnya nih? Nah, itu dia ya titik pusat lingkaran. Nah, jadi jari-jari akan menghubungkan titik pusat yang di tengah menuju titik busur lingkaran, yaitu yang di paling ujung di sisi lingkaran. Nah, kemudian yang terakhir memiliki nilai diameter konstan. Jadi, mau dari manapun kita mengukur diameter lingkaran, itu nilainya akan tetap sama. Begitupun juga dengan nilai jari-jari dari lingkaran. Nah, jadi dari ciri-ciri yang udah saya jelaskan tadi, kita bisa mengetahui kira-kira definisi lingkaran ini tuh apa. Nah, di sini lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik-titik yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jadi dia memiliki semuanya jaraknya tuh sama, nggak ada yang beda. Kemudian lingkaran merupakan salah satu bangun datar yang memiliki satu sisi dengan simetri putar dan simetri lipat yang jumlahnya tidak terhingga. Nah, tadi kan kita udah ketemu definisi dan juga ciri-ciri dari lingkaran. Maka selanjutnya akan timbul pertanyaan. Nah, jadi contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa ya? Nah, beberapa yang paling umum, yang pertama itu ada piring, kemudian yang kedua ada uang koin, yang ketiga ada jam dinding, dan yang keempat ada roda kendaraan. Tapi sebenarnya selain itu masih banyak sekali contoh-contoh lingkaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu unsur-unsur lingkaran. Ada beberapa unsur-unsur lingkaran yang harus kita ketahui. Nah, di sini kita ada busur yang pertama. Busur adalah garis luar dari tembereng atau dapat disebut juga garis lengkung yang menghubungkan ujung-ujung tali busur. Dinamakan busur karena garis ini melengkung serupa busur panah. Nah, ciri-cirinya yang pertama berupa kurva lengkung, berhimpit dengan lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran, maka disebut busur minor. Begitupun sebaliknya, jika dia lebih dari setengah lingkaran atau 180 derajat, maka disebut busur mayor. Nah, ini dia gambarnya. Yang dikatakan busur itu adalah yang dia digarisin warna merah. Ada yang minor dan ada juga yang busur mayor di gambarnya. Yang kedua, di sini ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang membelah lingkaran, namun tidak melewati titik pusat dan membentuk tembereng. Ciri-cirinya berupa ruas garis dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi ada busur dan ada tali busur ya. Nah, ini dia gambar tali busur yang garis berwarna merah itu. Selanjutnya yang ketiga kita punya jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di bagian sisi lingkaran. Nah, jari-jari disimbolkan dengan huruf R dan selalu berbentuk garis lurus. Ciri-cirinya yang pertama dia berupa ruas garis dan dia menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Untuk gambarnya dia seperti ini. Jadi di situ ada jari-jari DO dan ada jari-jari MP. Lanjut, di sini kita punya diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan tiga titik, yaitu satu titik di sisi lingkaran, satu di titik pusat lingkaran, dan satu titik lainnya pada sisi lingkaran yang lainnya. Nah, ciri-cirinya dia berupa ruas garis, kemudian menghubungkan tiga titik pada lingkaran, dan melalui titik pusat lingkaran. Untuk gambarnya seperti ini tuh bisa dilihat ada titik D, ada titik O, dan ada titik P. Ada titik M, ada titik P, dan ada titik J. Jadi dia masing-masing 3 titik.
Nah, setelah diameter, di sini kita punya apotema. Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik tengah garis tali busur atau akor. Nah, ciri-cirinya dia masih berupa ruas garis, kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, kemudian dia tegak lurus dengan tali busur. Nah, itu dia gambarnya. Jadi yang kita katakan apotema itu yang garis berwarna merah ya, teman-teman. Selanjutnya ada juring. Juring adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh busur lingkaran dengan dua jari-jari lingkaran. Bentuk juring seringkali diumpamakan sebagai bentuk atau potongan kue pie atau potongan pizza. Nah, ciri-cirinya dia berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, dan jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Nah, itu gambarnya. Jadi yang kita katakan juring itu yang dia daerah yang diarsir berwarna merah. Ada yang juring minor dan ada juga juring mayor. Nah, ini kalau misalnya kita samakan dengan pie, dan ini kalau misalnya kita samakan dengan potongan pizza. Jadi memang mirip ya, potongan pie dan pizza sama juring itu memang adalah dia itu sama. Nah, lanjut di sini ada tembereng. Tembereng itu adalah bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Luas tembereng dapat besar atau kecil bergantung pada panjangnya tali busur. Jadi ada hubungannya tembereng dengan tali busur ya. Nah, ciri-cirinya dia berupa daerah di dalam lingkaran dan dia dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini gambarnya. Jadi yang kita katakan tembereng itu adalah daerah yang dia berwarna merah, diarsir warna merah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Nah, jadi untuk ciri-cirinya itu dia yang pertama terbentuk dari dua sinar garis sebagai kaki sudutnya, kemudian kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Jadi dia mengenai titik pusat lingkaran itu. Nah, untuk gambarnya contohnya seperti ini. Jadi dari situ ada sudut AOB dan ada juga sudut JPG. Sama-sama mengenai titik pusat lingkaran. Nah, yang terakhir dari unsur-unsur lingkaran ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Contohnya itu ada titik A, B, dan C yang terletak pada busur lingkaran dengan pusat lingkaran titik O. Dua tali busur dibentuk dengan menghubungkan titik A dengan C dan B dengan C, sehingga dibentuk sebuah sudut dari pertemuan dua tali busur tersebut, yaitu sudut BCA yang menghadap busur AB. Nah, ini dia gambarnya. Di situ kan ada busur BA dan ada juga sudut BCA. Oke, kita udah selesai bahas unsur-unsur lingkaran, lanjut ke materi baru yaitu besaran dalam lingkaran. Tapi di video kali ini saya cuma mau membatasi sampai keliling dan luas lingkaran aja. Nah, disimak terus ya teman-teman. Jadi yang akan pertama kita bahas itu keliling lingkaran dulu. Jadi apa itu keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran adalah ukuran dari panjang lingkaran yang dinyatakan dalam ukuran satuan panjang garis. Untuk keliling lingkaran sendiri ada rumusnya, yaitu keliling lingkaran sama dengan Pi dikalikan D atau Pi dikalikan 2R. Nah, bisa pilih salah satu dengan keterangan. Pi itu nilainya 3,14 ataupun 22/7, bisa dipilih ya. Kemudian D sama dengan diameter lingkaran dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi Pi-nya itu kalau misalnya kita pakai 22/7 itu, kalau misalnya jari-jari atau diameternya kelipatan 7 supaya lebih gampang dalam mengerjakannya. Nah, ini dia salah satu contoh soalnya. Nah, diketahui sebuah lingkaran yang memiliki diameter 14 cm, maka hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, kita tahu kan, kalau misalnya 14 cm itu adalah kelipatan dari 7, makanya kita akan memakai rumus Pi 22/7. Nah, keliling lingkaran sama dengan Pi dikalikan D sama dengan 22/7 dikalikan 14 cm. Nah, dari sini kita dapat 22 dikalikan 2 sama dengan 44 cm. Maka keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Nah, yang kedua sekaligus yang terakhir ini ada luas lingkaran. Jadi, luas lingkaran adalah daerah yang dilingkupi oleh kurva yang melengkung sehingga berupa lingkaran dan galitnya. Untuk rumus luas lingkaran sendiri sama dengan Pi dikalikan R kuadrat. Dengan Pi 22/7 atau 3,14 itu ada kesalahan sedikit, maaf ya. Kemudian R-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Untuk contoh soalnya diketahui sebuah
sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 9 cm. Maka hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil rumus luas lingkaran kan tadi dikalikan R kuadrat. Nah, kita mau pakai pi yang mana nih? 22/7 atau yang 3,14? Ya, benar ya, kita pakai yang 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukanlah kelipatan 7. Karena kan di sini jari-jarinya 9 cm. Maka kita pakai pi-nya senilai 3,14. Kita kalikan dengan R kuadrat, jadi di sini 9 kuadrat. Kemudian 3,14 dikalikan dengan 81. Dikalikan, kemudian dapat hasilnya 254,34 cm kuadrat. Jadi, luas lingkaran yang memiliki jari-jari 9 cm adalah 254,34 cm kuadrat. Baiklah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menambahkan informasi untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan dalam video kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.